Selamat datang kembali di channel Kreator Cerita Film. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh dengan pertarungan seru, rahasia kuno, dan ancaman baru yang tak terduga. Kita akan membahas alur cerita dari film yang sangat dinanti-nanti, Godzilla x Kong. Di film ini, dua raksasa legendaris dari dunia perfilman kembali bertemu. Godzilla yang dikenal sebagai Raja Monster berhadapan dengan Kong, Raja Pulau Tengkorak. Namun, kali ini mereka tidak hanya bertarung satu sama lain. Ada ancaman yang jauh lebih besar yang bisa mengubah nasib seluruh planet. Jadi, bagaimana sih alur ceritanya? Siapa sebenarnya musuh utama? Dan mengapa dua titan ini akhirnya harus bekerja sama? Kita akan membahas semua itu secara lengkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang film dan monster-monster keren. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. We just have to work together. Cerita film ini berlatar pada tahun 2027, 3 tahun setelah Kong dan Godzilla menghancurkan Mecha Godzilla. Kedua titan itu telah membuat perdamaian sementara. Di suatu lokasi di Hollow Earth, Kong terlihat sedang berlari menghindari segerombolan monster yang mirip anjing bernama Warbat Dog. Karena sudah terpojok, Kong kemudian berhenti dan berbalik sambil mengaum menantang para Warbat Dog tersebut. Di lokasi itu rupanya Kong pernah membuat sebuah perangkap. Ketika salah satu Warbat Dog mencoba menyerang, tanpa sadar makhluk itu pun terjatuh ke dalam perangkap. Demi membuat kawanan Warbat Dog yang tersisa mundur, Kong kemudian mengangkat tubuh salah satu yang terkena perangkap, lalu merobeknya menjadi dua bagian secara brutal. Dengan begitu, sisa makhluk tersebut melarikan diri meninggalkan Kong karena ketakutan. Setelah kejadian itu, Kong mandi dan duduk santai di pinggiran tebing sambil memakan daging Warbat Dog. Namun saat hendak menggigit daging tersebut, Kong merasakan sakit pada giginya. Tak hanya itu, ada seekor makhluk yang mirip biawak bernama Detjak yang mencoba mengambil daging makanan Kong. Terjadi perebutan, tetapi Kong melepaskan makanannya karena tiba-tiba mendengar suara auman dari kejauhan. Penasaran, Kong kemudian mengikuti suara itu. Saat ia menemukan sumber suara, ternyata itu hanya suara yang dibuat oleh seekor makhluk bernama Parrot Frog yang memiliki kemampuan menirukan auman Kong sendiri. Pada saat itu, Kong merasa sangat kesepian karena sudah 3 tahun berada di Hollow Earth dengan rutinitas yang membosankan. Ditambah lagi, ia sedang mengalami sakit gigi. Di sisi lain, film memperlihatkan Dr. Island Drews, seorang ahli bahasa dan antropologi yang bekerja untuk Monarch, sekaligus sosok yang bertanggung jawab untuk menjaga Kong di Hollow Earth. Saat itu, Dr. Island Drews sedang berada di sebuah acara sebagai pembicara. Dr. Island Drews menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Hollow Earth masih belum terpetakan. Kong sangat menikmati rumah barunya di sana. Tetapi Dr. Island Drews merasa bahwa pencarian Kong terhadap spesiesnya akan sia-sia. Karena tampaknya Kong tidak menyadari bahwa dia adalah spesies terakhir dari kaumnya. Untuk saat ini, Kong dan Godzilla akan tetap berdamai selama kedua titan itu tetap berada di lokasi masing-masing. Kong di bawah tanah di Hollow Earth, dan Godzilla di permukaan bumi. Di sisi lain, sang raja monster Godzilla terus membela umat manusia dalam upayanya melawan titan yang mengancam kedamaian di permukaan. Salah satu titan yang menjadi ancaman adalah Titan Scylla yang berniat menyerap seluruh reaktor nuklir demi mendominasi Godzilla. Sebelum hal itu terjadi, Godzilla menghadapi Scylla saat titan itu berusaha menyerang kota Roma, Italia. Dalam pertarungan tersebut, Godzilla melemparkan Scylla lalu melompat ke arahnya untuk membuatnya terpojok. Scylla sempat mengikat wajah Godzilla dengan tentakelnya, namun Godzilla segera membalas dengan menembakkan nafas atom khasnya ke dalam mulut Scylla, yang menyebabkan Scylla meledak hingga berkeping-keping. Sementara itu, di Monarch Outpost nomor 1 yang berada di Hollow Earth, para agen Monarch terlihat sedang menonton laporan berita tentang Godzilla, yang sedang tertidur di Colosseum setelah berhasil mengalahkan Scylla. Pada saat itu mereka tidak sengaja mendeteksi aktivitas seismik di bawah area tempat Kong bertarung dengan Warbat Dog sebelumnya, di mana bebatuan yang dijadikan perangkap terjatuh ke dalam sebuah lubang. Selain itu, para agen Monarch juga mendeteksi adanya anomali sinyal yang menyebabkan pola 3 lonjakan sinyal muncul di layar monitor.
Laporan mengenai anomali tersebut kemudian disampaikan kepada Dr. Aylan Drews yang saat itu sedang berada di pangkalan Monarch di wilayah Barbados. Pangkalan tersebut dibangun di sekitar pusaran yang mengarah langsung ke Hollow Earth. Di sisi lain, Jia yang sekarang menjadi anak angkat Dr. Aylan Drews tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan ketika ia sedang berada di sekolah. Dalam penglihatannya, Jia melihat kilatan Godzilla, piramida, dan juga sosok titan primata yang tidak dikenal. Setelah penglihatannya berakhir, Jia menyadari bahwa ia telah menggambar sebuah sinyal dengan 3 pola misterius di atas mejanya. Guru Jia yang melihat gambar itu langsung memberikannya kepada Dr. Aylan Drews saat Jia pulang sekolah. Aylan kemudian menanyakan kepada Jia apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Jia menggambar sesuatu yang tidak ia mengerti. Jia menjelaskan bahwa dirinya hanya khawatir dengan keadaan Kong dan merasa dirinya tidak pantas berada di sana atau berinteraksi di dunia luar. Mendengar hal itu, Ilena sempat merasa sedih, tetapi ia berusaha meyakinkan Jia bahwa mereka berdua memang ditakdirkan untuk hidup bersama. Adegan berpindah ketika Dr. Aylan sedang berada di rumah, melihat berkas milik Monarch tentang kehancuran suku Iwi yang ada di Pulau Tengkorak. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa pola yang digambar oleh Jia di sekolahnya cocok dengan pola sinyal yang ditemukan di Hollow Earth. Sementara itu di Hollow Earth, ketika para agen Monarch sedang tertidur, seekor monster terlihat di dekat outpost nomor 1. Kejadian tersebut terekam oleh kamera pengawas di mana makhluk itu menatap langsung ke arah kamera sebelum akhirnya menghancurkan pos tersebut. Adegan kemudian pindah ke Jia yang terbangun karena mendapatkan penglihatan lain, namun kali ini Jia juga melihat sepasang mata berwarna biru yang bersinar dari makhluk yang tidak dikenal. Aylan yang mengetahui keadaan tersebut pada keesokan harinya pergi ke Miami untuk mencari Bernie Hayes yang sekarang menjadi pembawa acara podcast miliknya sendiri. Awalnya Bernie sempat kesal karena proses rekamannya terganggu, namun setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Aylan Drews yang terlibat dalam kejadian di Hong Kong sebelumnya, Bernie akhirnya membukakan pintu. Pada intinya, Aylan meminta bantuan Bernie untuk meneliti 2 pola yang ditemukan. Bernie setuju bahwa pola dalam gambar Jia dan sinyal yang ditemukan oleh Monarch memang cocok. Namun menurut para analis Monarch, sinyal-sinyal itu dianggap sebagai suatu kebetulan. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Ilena menerima peringatan di teleponnya bahwa Godzilla telah terbangun. Aylan belum mengetahui alasan pasti mengapa Godzilla terbangun, tetapi dia merasa ada sesuatu yang membuat Godzilla merasa terancam. Di sisi lain, Kong mendadak muncul dari Hollow Earth menuju portal yang ada di Barbados. Ternyata maksud dan tujuan Kong ke permukaan adalah untuk meminta tolong karena sakit giginya. Mengetahui hal itu, Monarch merespons dengan cepat. Setelah membius Kong, seorang dokter hewan Titan bernama Dr. Trapper turun dari pesawat dan mencabut gigi Kong, lalu menggantinya dengan gigi palsu. Setelah semuanya selesai, Aylan kembali bertemu dengan Bernie dan mereka kembali membicarakan sinyal-sinyal serupa yang tanpa disadari muncul di titik-titik penting dalam sejarah, termasuk peristiwa terkait para Titan. Misalnya dalam pertempuran pertama Godzilla melawan King Ghidorah. Bernie sangat yakin bahwa Godzilla menyadari sinyal-sinyal tersebut. Ia berpendapat bahwa sinyal yang ditulis oleh Jia dan yang ditemukan oleh Monarch mungkin merupakan panggilan psikis atau sinyal darurat untuk meminta bantuan. Karena sinyal itu dianggap sangat aneh, Direktur Monarch Hampton memberikan wewenang kepada timnya untuk menyelidikinya lebih lanjut. Tim tersebut terdiri dari Dr. Aylan Drews, Dr. Trapper, seorang pilot bernama Mikael, dan tentunya Jia yang berhasil meyakinkan Aylan untuk membiarkannya ikut. Jia merasa bahwa panggilan tersebut ditujukan kepadanya sekaligus sebagai kesempatan untuk membantu Kong nantinya. Mereka semua berangkat bersama Kong melalui portal menggunakan HEAV yang telah dimodifikasi. Setelah berhasil menembus Hollow Earth, mereka bertemu dengan sekawanan Vertasin, makhluk bersayap yang memiliki kekuatan listrik. Dr. Trapper kemudian mengaktifkan sistem kamuflase pada pesawat HEAV untuk menghindari serangan dari predator yang bisa menyerang mereka kapan saja. Sementara itu di permukaan bumi, Godzilla terdeteksi menyerang fasilitas nuklir di Montana, Prancis dengan tujuan menyerap semua radiasi di sana. Drone milik Angkatan Udara Prancis membombardir Godzilla menggunakan rudal, tetapi Godzilla membalas dengan ledakan nuklir yang menghancurkan semua drone menjadi berkeping-keping. Berita tentang kejadian ini sempat diterima oleh Aylan yang berada di Hollow Earth, namun sinyal mereka sangat buruk sehingga informasi yang diterima menjadi terputus-putus. Pada saat bersamaan mereka tiba di Monarch Outpost nomor 1, yang mereka temukan sudah hancur berantakan.
Saat memeriksa lokasi, mereka menemukan jejak kaki raksasa di tembok dekat area tersebut. Aylan menyadari bahwa itu bukan jejak telapak tangan Kong. Di sisi lain, Kong terlihat mengambil kapak yang selama ini ia simpan. Ia tertarik untuk menjelajahi jurang yang terbuka setelah pertarungannya dengan Warbat Dog. Penasaran, Kong melompat ke dalam sebuah gua besar, di mana di dalamnya terdapat banyak kristal raksasa dan juga tengkorak kera raksasa. Dari sana, Kong berjalan menuju air terjun dan akhirnya menemukan sebuah lokasi baru, yaitu lapisan kedua Hollow Earth yang belum pernah dijelajahi baik oleh Kong sendiri maupun oleh manusia. Di suatu area berkabut, tiba-tiba Kong dikejutkan oleh sosok bayangan raksasa. Ketika Kong bersiap untuk menyerang, ternyata bayangan itu adalah seekor kera muda bernama Suko yang terlihat kebingungan. Karena merasa kasihan, Kong mencoba mendekatinya, namun tanpa diduga, Suko malah menggigit Kong. Saat Kong mengejar kera kecil itu, tiba-tiba ia diserang oleh 3 kera yang berukuran lebih besar. Pertarungan sengit pun terjadi. Saking kesalnya, Kong sempat menggunakan Suko sebagai pemukul untuk menyerang kera-kera lainnya, karena kera kecil itu juga ikut menyerangnya. Kong akhirnya berhasil mengalahkan 2 dari mereka, sementara 1 kera lainnya dibiarkan melarikan diri. Setelah pertarungan selesai, Kong menarik Suko yang ketakutan keluar dari dedaunan dan mengaum penuh amarah ke arahnya. Kemudian, Kong menuju ke arah pisau yang terjatuh dan meminta Suko untuk membawanya ke tempat di mana mereka tinggal. Di sisi lain, Aylan sedang dalam perjalanan dan memeriksa rekaman kamera pengawas yang ditemukan oleh Trapper di pos nomor 1 sebelumnya. Di rekaman tersebut, ia melihat mata misterius dari sosok kera yang menyerang fasilitas itu. Beberapa saat kemudian, kendaraan HEAV mereka menerima panggilan darurat lagi, dan ternyata panggilan itu berasal tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Singkat cerita, mereka turun di balik bukit. Dari sana, Aylan dan yang lainnya memulai perjalanan melalui hutan. Namun, malang bagi Mikael, ia dimangsa oleh makhluk yang menyerupai pohon tumbang. Sementara itu di permukaan bumi, setelah menghancurkan salah satu kota di Perancis, Godzilla kini berniat meninggalkan Eropa dan menuju sarang Titan yang bernama Tiamat di wilayah Arktik. Tujuan Godzilla adalah menyerap cadangan energi terbesar di planet ini, bahkan jika itu berarti harus membunuh Tiamat. Kembali lagi ke Hollow Earth setelah berhasil melarikan diri dari pohon pemangsa, Jia dan yang lainnya menemukan sebuah reruntuhan. Ternyata reruntuhan tersebut adalah peninggalan suku Iwi, tetapi usianya jauh lebih tua daripada reruntuhan di hutan Pulau Tengkorak. Jia menyadari bahwa tempat itu dulunya adalah kuil yang dibangun untuk menyembah salah satu Titan kuno bernama Mothra. Dengan bantuan dari seekor binatang mirip capung yang tiba-tiba muncul, mereka akhirnya menemukan sebuah penghalang aneh yang menutupi sesuatu. Trapper dengan bantuan Jia berhasil merobek penghalang itu dan menemukan sebuah area tersembunyi. Di sisi lain, Kong yang terus mengikuti Suko kini tiba di sebuah danau. Tampaknya Suko sengaja membawa Kong ke danau tersebut dengan tujuan untuk kabur, karena Suko tahu bahwa di danau itu terdapat seekor monster yang mengerikan bernama Drone Viper. Beruntung, Kong berhasil mengalahkan Drone Viper. Setelah membunuh makhluk itu, Kong melemparkan kapaknya ke arah Suko yang sedang berlari sehingga membuatnya tersandung. Kepala Drone Viper kemudian menghantam Suko yang akhirnya menyadarkan kera kecil itu bahwa rencana melarikan diri yang dia buat ternyata sia-sia. Pada malam harinya, Kong terlihat sedang menyantap daging Drone Viper. Ia berusaha menawarkan sepotong daging kepada Suko. Awalnya, kera kecil itu menolak, namun karena kelaparan, akhirnya Suko menerima tawaran tersebut. Sementara itu di wilayah Arktik, Godzilla akhirnya tiba di sarang Titan Tiamat. Mengetahui adanya Titan lain, Tiamat segera keluar dan mencoba menyerang Godzilla. Meskipun Tiamat sangat ingin membalas kekalahan pada pertemuan pertama mereka, sayangnya Godzilla sekali lagi berhasil memenangkan pertarungan dengan brutal. Godzilla berhasil membunuh Tiamat dan dengan tenang memasuki sarang baru itu untuk memulai proses evolusi sambil menyerap DNA Tiamat dan semua energi yang tersimpan di lokasi tersebut. Di sisi lain, Trapper dan kelompoknya sedang menyisir area misterius yang mereka temukan sebelumnya. Tiba-tiba mereka disergap oleh penghuni area tersebut, yaitu para suku Iwi kuno. Mereka dibawa ke pusat pemukiman yang disebut Malenka. Jia merasa takjub ketika menyadari bahwa dia bisa mendengar pikiran orang-orang Iwi. Dr. Aylan juga merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat, terutama ketika ia menyadari bahwa di tempat itulah pusat energi Hollow Earth berkumpul. Aylan juga melihat adanya beberapa portal yang diduga bisa membawa mereka ke permukaan bumi manapun.
Tak lama kemudian, Ratu Suku Iwi muncul dan memerintahkan agar Jia dibawa ke hadapannya. Saat mereka berdekatan, Jia berbagi kenangan masa kecilnya dengan sang ratu secara telepati. Setelah mengetahui bahwa Jia adalah sosok yang sedang dicari oleh suku Iwi, sang ratu memberi isyarat agar Ailen dan yang lainnya mengikuti mereka ke sebuah ruangan. Di sana, sang ratu menunjukkan sebuah kristal yang dikatakan sebagai sumber dari segalanya. Jia menjelaskan kepada Ailen bahwa panggilan darurat yang mereka terima ternyata berasal dari suku Iwi yang mengirimkan sinyal melalui kristal tersebut termasuk membangunkan Godzilla. Jadi, Godzilla juga memahami bahwa akan ada bahaya yang datang. Itulah mengapa sang raja monster berusaha berevolusi. Sementara itu, Kong dan Zuko sedang melewati sebuah jembatan yang terbuat dari tulang monster raksasa menuju sebuah gua vulkanik yang sangat besar. Di dalam gua tersebut, Kong melihat banyak kera yang diperbudak. Kong merasa terkejut sekaligus kagum karena ia tidak menyangka bahwa spesiesnya masih hidup dan belum punah. Namun, yang tidak diketahui oleh Kong adalah bahwa semua kera di sana diperintah dan dikendalikan oleh sosok kera jahat bernama Scar King. Ketika Scar King melihat Kong, ia tertawa karena memperhatikan bahwa Kong memiliki gigi palsu. Singkat cerita, terjadi pertarungan antara Kong dan Scar King. Dalam pertarungan tersebut, Scar King terbukti sebagai lawan yang lincah dan dengan cambuknya, ia mampu dengan mudah melawan Kong. Namun Kong tetap mampu memberikan perlawanan dengan membanting Scar King. Scar King yang ingin menunjukkan kebengisannya memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan senjata pamungkas mereka, yaitu seekor titan reptil yang bernama Simo. Dengan menggunakan kristal misterius di ujung cambuknya, Scar King memerintahkan Simo untuk menyerang Kong. Awalnya, Simo menolak, tetapi karena rasa sakit yang disebabkan oleh kristal itu, akhirnya Simo terpaksa menyerang Kong. Kong sempat mencoba menahan serangan menggunakan kapaknya, namun kapak tersebut gagal menyerap kekuatan dingin luar biasa dari serangan Simo, menyebabkan tangan kanan Kong terluka parah. Merasa terpojok, Kong tidak memiliki pilihan selain melarikan diri, sementara beberapa kera pengikut Scar King mengejarnya. Sementara itu, Ratu Iwi membawa Ailen dan teman-temannya ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan sejarah suku Iwi. Saat Ailen berusaha menerjemahkannya, ia menemukan bahwa tulisan-tulisan tersebut menggambarkan keselarasan antara Hollow Earth dan permukaan bumi dengan para Titan sebagai pelindung planet. Ada seekor kera besar yang digambarkan sebagai pelindung umat manusia. Namun ada juga satu kera yang bernama Scar King yang berusaha menaklukkan permukaan bumi dengan memimpin sukunya dalam perang melawan monster pemakan bintang yang diyakini sebagai Godzilla. Dalam peperangan itu, Scar King memanfaatkan Titan kuno bernama Simo. Godzilla nyaris kalah, tetapi akhirnya sang raja monster berhasil menyegel para kera di sebuah lokasi tersembunyi di Hollow Earth. Ailen juga menyadari bahwa suku Iwi mengirimkan panggilan darurat untuk mengantisipasi Kong yang terus mencari keberadaan kaumnya. Cepat atau lambat, Kong akan menemukan sukunya dan oleh karena itu, sinyal darurat dikirimkan untuk meminta bantuan dari Godzilla dan juga Jia. Di bagian terakhir tulisan itu ada ramalan tentang akhir dunia, di mana hanya keturunan suku Iwi dari Pulau Tengkorak yang akan datang membela rakyatnya dengan memanggil sekutu Godzilla, yaitu Mothra. Sementara itu, Kong terus berusaha kabur dari kejaran anak buah Scar King. Akhirnya, Kong berhasil menjebak para kera itu masuk ke dalam perangkapnya dan Zuko juga ikut membantu. Namun sayangnya ada satu kera yang selamat dan diam-diam mengikuti Kong dan Zuko. Kong kemudian merasakan kehadiran Jia yang kini berada di antara suku Iwi kuno. Kong berniat meminta bantuan untuk mengobati luka parah di tangannya. Setelah sampai di pemukiman suku Iwi, mereka membuka portal penghalang untuk membiarkan Kong dan Zuko masuk. Sialnya, kera pengikut Scar King yang mengikuti mereka melihat sekilas wilayah yang belum pernah ia lihat sebelumnya, termasuk portal yang bisa mengarah ke permukaan bumi. Kera tersebut kemudian kembali melapor kepada Scar King. Begitu mengetahui bahwa ia memiliki kesempatan untuk menaklukkan permukaan bumi, Scar King segera berangkat bersama anak buahnya menunggangi Simo. Di permukaan bumi, Godzilla yang telah selesai berevolusi tiba-tiba keluar dari dalam es. Penampilannya kini berubah dengan kekuatan yang signifikan dan warna kulit yang berubah menjadi merah muda. Kembali lagi ke Hollow Earth, Dr. Trapper sedang berupaya mencari cara untuk mengobati luka tangan Kong. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Trapper mengusulkan untuk menggunakan prototipe dari proyek Powerhouse, sebuah proyek yang tersimpan di outpost nomor 1, meskipun pos tersebut sudah hancur. Ailen menjelaskan bahwa setelah insiden dengan Mechagodzilla, Monarch pernah mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan Kong dalam menghadapi Titan jahat lainnya yang mungkin muncul di masa depan.
Namun sayangnya proyek tersebut dibatalkan sebelum selesai dan hanya menyisakan prototipenya saja. Singkat cerita, Trapper membawa prototipe tersebut yang bernama Beast Glow dan memasangkannya pada tangan Kong yang terluka. Alat itu segera menyuntikkan serum yang dengan cepat menyembuhkan luka di tangan Kong. Setelah tangannya sembuh, Kong segera menyesuaikan diri dengan perangkat tersebut. Ia lalu menguji kekuatan barunya dengan menghantamkan tangan mekaniknya ke tanah. Tak lama kemudian, Zuko memberi peringatan bahwa ia melihat pasukan Scar King sedang dalam perjalanan menuju tempat mereka. Karena tidak punya pilihan lain, Jia meminta Kong untuk mencari bantuan, dan satu-satunya yang bisa menolong mereka adalah Godzilla. Namun masalahnya, jika Godzilla mengetahui Kong menerobos ke permukaan, hal itu bisa membuatnya sangat marah. Benar saja, ketika Kong muncul di permukaan bumi dan tiba di wilayah Mesir, Godzilla langsung menyadari keberadaannya dan segera mendatangi Kong. Sebelum terjadi korban di antara kedua Titan, Ratu Iwi meminta Jia untuk memulai proses membangkitkan Titan pelindung mereka, yaitu Mothra. Setelah bangkit, Mothra bersama Jia dengan cepat menuju permukaan untuk bertemu dengan Godzilla, sementara Ratu Iwi memerintahkan warganya untuk segera melakukan evakuasi. Di permukaan, Godzilla secara agresif menyerang Kong, membuat Kong kewalahan. Kong awalnya hanya ingin meminta bantuan, namun terpaksa melawan balik Godzilla. Dalam pertarungan tersebut, Kong berhasil mengejutkan Godzilla dengan pukulan menggunakan tangan mekaniknya yang menyebabkan Godzilla terjatuh. Saat Kong mencoba menyeret Godzilla, tiba-tiba sang raja monster bangkit dan menyerang Kong menggunakan nafas atomnya. Kong tidak bisa berbuat banyak selain menghindari serangan tersebut dan akhirnya terpojok. Godzilla hampir membunuh Kong, namun untungnya Mothra segera muncul dan menghentikan Godzilla. Dengan bantuan Jia sebagai perantara, Mothra berhasil menenangkan Godzilla. Godzilla akhirnya mengerti bahwa kehadiran Kong di permukaan hanyalah untuk meminta bantuan. Sementara itu di Hollow Earth, suku Iwi melepaskan cairan logam kimia untuk menyatukan dua piramida elektromagnetik besar. Tujuannya adalah melepaskan gelombang kejut anti-gravitasi demi mencegah Scar King masuk melalui portal. Namun sayangnya saat kedua kristal akan bertabrakan, Scar King dan pasukannya muncul. Scar King dengan cepat memerintahkan Zemo untuk membekukan celah di antara kedua piramida demi mencegah kontak antar kristal. Untungnya Trapper muncul membawa sekumpulan Fate mesin untuk mengganggu Scar King. Tak lama setelah itu, Godzilla, Kong, dan Mothra muncul dari permukaan bumi. Pertarungan seru pun terjadi antara semua Titan. Scar King melawan Kong, sementara Godzilla bertarung melawan Zemo. Namun sebelum mereka bisa saling bertabrakan, tiba-tiba dua kristal raksasa bersentuhan yang menyebabkan seluruh area kehilangan gravitasi. Memanfaatkan keadaan tersebut, Scar King memilih untuk masuk ke dalam portal bersama dengan Zemo, Godzilla, dan Kong. Sementara itu, Mothra tetap berada di Hollow Earth. Zuko yang melihat Kong kehilangan kapaknya memutuskan untuk membawa kapak tersebut sehingga ia juga ikut masuk ke dalam portal. Portal tersebut membawa para Titan menuju permukaan bumi, tepatnya di pantai Rio de Janeiro, Brasil. Di sana, Scar King memulai rencananya dengan memerintahkan Zemo untuk mendinginkan area tersebut. Godzilla dan Kong akhirnya tiba dan segera terlibat dalam pertarungan sengit melawan Scar King dan Zemo. Pertarungan berlangsung sangat brutal. Saat Zemo menyerang Kong, pada saat yang bersamaan Godzilla berhasil menjatuhkan Scar King dan mematahkan cambuknya, sehingga kristal pengendali Zemo terlepas. Melihat hal tersebut, Kong mencoba mengambil kristal itu, tetapi ia mendapatkan perlawanan dari Scar King. Beruntung, Zuko muncul tepat waktu menyadari bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi Godzilla dan Kong. Dengan sekuat tenaga, Zuko menyeret kapak milik Kong dan mengayunkannya untuk menghancurkan kristal pengendali Zemo. Kristal itu hancur dan Zemo pun terbebas dari kendali Scar King. Setelah kehilangan kendali atas Zemo, Scar King tidak lagi berdaya. Godzilla dan Kong bergabung untuk mengalahkannya dan Zemo yang selama ini dipaksa di bawah kendali Scar King memberikan pembalasan terhadap Scar King.
Setelah semuanya berakhir, Mothra tetap tinggal di Hollow Earth sebagai pelindung peradaban di sana. Ailen sempat khawatir bahwa Jia akan memutuskan untuk tinggal di sana juga, namun Jia menjelaskan bahwa ia akan tetap tinggal bersama Ailen apapun yang terjadi. Di sisi lain, Godzilla yang kelelahan setelah pertarungan kembali ke Colosseum di Roma untuk beristirahat di rumah barunya. Sementara itu, Kong yang berhasil membebaskan para kera besar dari belenggu Scar King kembali ke gua di Hollow Earth bersama Zuko dan Zemo yang kini menjadi partner Kong. Dari sana terlihat bahwa Kong akan memimpin para kera besar untuk kembali menjalani kehidupan mereka di Hollow Earth sementara Godzilla menguasai permukaan bumi. Film ini pun berakhir. Demikianlah pembahasan kita mengenai alur cerita dari film Godzilla x Kong. Film ini tidak hanya menampilkan pertarungan antara dua raksasa ikonik, tetapi juga menggali tema kerjasama dan ancaman bersama yang dapat mempengaruhi dunia kita. Kita melihat bagaimana Godzilla dan Kong yang awalnya dianggap sebagai musuh dapat bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Hal ini memberikan perspektif baru tentang hubungan antara kekuatan dan kerjasama yang menjadi inti dari cerita film ini. Jika Anda memiliki pendapat atau pertanyaan mengenai alur cerita atau karakter dalam film ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Pastikan untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan film dan tema menarik lainnya di channel kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.